warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darmawan Hidayat dari Satuan Pendidikan SMIK Al-Multazam, mahasiswa kelas K1 PAI A2 PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran dalam kegiatan ujian kinerja atau UKIN. Mohon kepada para dosen pembimbing dan guru pamong serta teman-teman untuk memberikan saran dan masukan untuk video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dimulai pembelajarannya? Bisa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Mustaidan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Baik, sebelum pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Yang namanya disebut hadir. Agneta, Aisyahra, Alfreda, Amira, izin ya. Arsila, Danen, mana Danen? Farha, Kadia, Firla, Hafsa, Haifa, Haura, Husna, Kafka, ada? Sakit. Malika, Mayaza, hadir. Mutia, Nazla, Naura, hadir. Naisha, Putri, Raisha, izin. Reina, Rifka, Sandy, Siti, Soka, Faya, Valeriana, Wina. Baik. Terima kasih yang sudah hadir. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan segera bisa kembali ke sekolah untuk belajar bersama-sama lagi. Baik, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas bab 3 dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak sampaikan capaian pembelajaran pada materi ini. Peserta didik diharapkan mampu memahami makna sholat dan zikir sebagai bentuk kedekatan dengan Allah. Yang kedua, menerapkan sholat dan zikir sebagai upaya pembentukan karakter disiplin, sabar, dan ikhlas. Lalu yang ketiga, mengembangkan kreativitas untuk memotivasi orang lain dalam menjalankan sholat dan zikir melalui media edukasi.
Ini capaian pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu satu, menjelaskan makna dan hikmah sholat serta zikir. Dua, mengidentifikasi ayat Al-Quran dan hadis terkait sholat dan zikir. Tiga, menciptakan produk kreatif yang memotivasi pelaksanaan sholat dan zikir. Dan yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Adapun profil pelajar Pancasila pada materi ini, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dengan menghargai waktu dalam melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, berzikir sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah gotong royong, yaitu dengan mengerjakan sholat dan zikir. Materi ini memberikan makna bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek yang nanti akan Bapak berikan. Yang ketiga adalah kreatif. Kalian dapat menghasilkan sebuah karya edukatif tentang sholat dan zikir. Itu terkait dengan profil pelajar Pancasila dari materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak mau review materi sebelumnya. Sebelum materi sholat dan zikir, kemarin kita sudah membahas tentang bab toharoh, ya kan? Apa itu toharoh? Apa itu toharoh? Bersuci. Toharoh itu ada berapa macam? Toharoh ada berapa macam? Agneta, toharoh itu ada berapa macam? Ada dua. Apa saja? Oke, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Betul. Oke, kemudian cara bersuci dari hadas ada berapa? Satu, berwudu. Yang kedua, mandi besar. Yang ketiga, tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi. Oke, itu sekilas materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Setelah kita memahami materi tentang toharoh, maka salah satu fungsi dari toharoh itu sendiri adalah untuk atau sebagai syarat sah dalam kita mengerjakan ibadah sholat. Nah, dalam materi sholat dan zikir ada beberapa pertanyaan esensial atau pertanyaan dasar yang ingin Bapak tanyakan ke kalian. Yang pertama, menurut kalian, mengapa sholat disebut sebagai tiang agama? Kira-kira kenapa? Dalam hadis dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kenapa? Ya, karena sholat salah satu dari rukun Islam yang kedua. Ya, setelah syahadat, kemudian sholat. Oke. Lalu yang kedua, menurut kalian bagaimana zikir dapat menenangkan hati? Zikir, pernah berzikir? Pernah. Oke. Ketika kita berzikir, maka hati kita akan tenang. Kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan zikir bisa menenangkan hati? Mengingat Allah. Karena dengan berzikir, betul, kita akan selalu mengingat Allah, sehingga kita akan lebih dekat dengan Allah. Bagus. Yang ketiga, bagaimana cara kalian mengajak orang lain, misalnya mengajak teman kalian lah, untuk melaksanakan sholat dan zikir? Caranya gimana? Cara kalian mengajaknya gimana?
yaitu dengan syarat mengajaknya untuk bersama-sama melaksanakan sholat dan zikir. Ya, lebih utamanya mengerjakannya secara berjamaah. Itu ya. Itu beberapa pertanyaan esensial atau pertanyaan dasar terkait materi sholat dan zikir ini. Oke, kemudian dalam kesempatan ini kita akan merancang sebuah proyek terkait dengan materi ini. Ya, nanti kalian silakan memilih bentuk proyek yang akan kalian buat. Boleh berupa poster atau video yang berisi tentang sholat dan zikir. Ya. Nanti silakan kalian kerjakan secara kelompok, kemudian merancang konsep proyek berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan bersama kelompoknya. Caranya gimana? Yang pertama, kalian menganalisa dulu minimal 2 ayat atau hadis tentang sholat dan zikir. Kemudian kalian kembangkan menjadi produk kreatif, ya, berupa poster digital atau video motivasi. Nanti setelah proyek itu jadi, maka tugas kalian berikutnya adalah memaparkan hasil proyeknya di depan kelas, ya. Kemudian yang kedua, menyebarkan karya berupa poster atau video yang sudah kalian buat itu melalui media sosial kelas atau media sosial pribadi kalian masing-masing. Bisa dipahami? Oke, sekarang Bapak mau bentuk kalian jadi berapa? Ini ada 30 siswa. Oke, Bapak buat jadi 5 kelompok ya. Silakan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian selanjutnya setelah itu langsung berkumpul membentuk kelompok masing-masing ya. Oke, silakan dimulai dari sini, dari Praya. 1, 3, Muti 4, 5, 6, 5. Oke, satu lagi berarti 2, tuh. 4, 5, Berapa? 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan hitungannya tadi. Nah, kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 juga sama dan seterusnya. Oke, silakan. Silakan segera berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, ayo di meja aja, di meja, di atas aja, atau di bawah, di atas aja, di atas. Ayo silakan, di atas aja. Sudah. Tugasnya masih ingat apa? Ya, membentuk karya ya, karya produktif. Silakan kalian diskusikan dulu karya apa yang akan kalian buat. Apakah poster atau video? Silakan. Dulu ya. Kalau sudah sepakat jenis proyeknya, baru kalian susun kira-kira kerangkanya seperti apa. Silakan. Untuk medianya boleh menggunakan apapun, misalnya Canva, boleh Canva. Ya. Di Canva di situ banyak template poster. Ya, silakan kalian cari. Kemudian kalian isi kontennya terkait sholat dan zikir. Silakan. Satu kelompok, satu karya aja.
Nanti ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama-namanya siapa aja. Ya. Kemudian tema posternya itu tentang apa? Ya. Misalnya temanya tentang hikmah, sholat, dan zikir. Tuh. Sudah? Silakan. Sudah? Kalian cari template-nya dulu di Canva atau di mana aja. Kemudian disesuaikan dengan tema yang kalian inginkan. Komik pakai ini aja kali ya, Meh? Lucu ya. Ini bagus tau. Ini emang cukup. Ininya aja nanti dihapus-hapusin terus ini digedein kan. Sholat sama apa tadi? Zikir. Ini aja. Aku tambahin ya Rifko. Iya. Apa namanya? Coba ketik nama. Mending bukan yang itu kok. Ada yang sudah? Masalah deh. Sudah? Bagus. Nanti di itu. Ini kelompok berapa? Itu bagus. Ya, di dokter. Nanti contoh presentasi buat nanti. Menjelaskan isi proyek kami. Saya. Oke, ditulis saja namanya. Sudah ada. Sama. Bisa nggak ada yang lain? Ini udah dapat. Belum. Emang Aulia siapa? Nggak tahu.
mana? Verbalisasi. Tambahin aja dulu. Udah ini aja deh apa? Lihat deh. Ya udah. Kita nggak jadi yang itu. Yang ini apa ya? Mana yang mana? Lah ya udah ya udah. Ya. Bapak udah kita mau ngetek ini. Bapak. Udah. Udah. Mereka yang itu. Kalian Tiga kalian. Udah nggak apa-apa. Tadi Bapak udah download masuknya kemana ya? Hah? Kalau download masuknya kemana? Hah? Mana? Mana? Nggak tahu. Ini kalau dibagi gimana? Nih. Bagi pakai airdrop. Katanya enggak. Mana? Sudah? Nggak apa-apa. Berarti kelompok ini nanti tadi bagi ya? Contoh aja. Karena kalau presentasi semua juga waktunya nggak mungkin. Iya, sama saja. Jangan sekarang. Oke, silakan kelompok ini. Kelompok berapa? Kelompok 5. Coba maju ke depan dan presentasikan hasil proyeknya. Buat sampel aja. Tinggal dibacakan aja isi itunya apa. Nah, tampilin di sini. Tampilin ke situ. Tembakan ke situ. Nggak ada Pak. Bapak udah keluar. Nggak ada. Punya siapa? Yang bisa connect ke itu? Tim fokus. Sudah? Nah, oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan nada di pas sholat.
Baik, coba perhatikan semuanya ke depan. Ini adalah hasil proyek dari kelompok 5 berupa poster ya, yang berisi tentang makna dan hikmah dari sholat. Kelompok 5 menyebutkan 3 hikmah ya. Yang pertama yaitu sholat dapat melatih apa itu? Untuk menghargai waktu dan menjalani kehidupan dengan teratur. Lalu yang kedua, sholat menjadi sarana dalam mencari ketenangan hati di tengah kesibukan duniawi. Dan yang ketiga, sholat sebagai rasa syukur atas apa? Nikmat yang Allah berikan dan diwujudkan dalam ibadah sholat. Ini sudah bagus ya. Ini contoh proyek dalam pembuatan poster. Nanti silakan kelompok 5 kalian share poster ini ke media sosial kalian masing-masing. Ya. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat umum agar lebih memahami terkait dengan hikmah sholat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih. Baik, Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ada inspirasi, kata-kata inspirasi dari Bapak bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Maka kalian harus senantiasa mengerjakannya dengan penuh kesadaran. Karena jika kita meninggalkan ibadah sholat, itu artinya keimanan kita lemah dan kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron. Udah?